Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku, di mana pengalaman ini kalau dipikir-pikir sekarang itu sangat mengerikan. Dan pengalaman ini juga sampai hari ini pun orang tuaku tidak pernah mengetahui kalau aku pernah mengalami hal semacam ini, karena kami semua yang terlibat dalam kejadian ini sepakat untuk merahasiakan ini dari keluarga kami. Kalau ada yang bertanya kenapa sekarang aku ingin membagi cerita ini, itu karena aku ingin cerita ini tuh abadi, karena ini betul-betul pengalaman yang sangat berkesan. Langsung saja aku cerita ya. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2021, tepatnya di 24 Desember sampai dengan 26 Desember 2021. Jadi waktu itu aku diajak oleh dua sepupuku muncak di Gunung Sumbing ya, dengan 3 orang lainnya. Jadi kami berenam. Sepupuku itu satu laki-laki, satu perempuan. Yang satu itu perempuan bernama Dek Dian, dan yang laki-laki bernama Dek Fat. Sebenarnya Dek Fat ini lebih tua dari aku, jauh lebih tua dari aku, cuma karena dia anak dari pamanku, jadi aku manggil dia Dek, dan dia seharusnya manggil aku kakak. 3 orang lainnya adalah, satu Mas Riza adalah orang dari Pejawaran, satu kabupaten denganku yaitu di Banjarnegara. Sebelumnya aku, Dek Dian, dan Dek Fat itu pernah muncak bareng di Gunung Prau bersama dengan temannya Dek Fat yang berasal dari Tegal. Nah, di sini kami bertemu dengan Mas Riza dan temannya. Intinya setelah kenal di perahu itu, Dek Fat sama Mas Riza itu kontak lah. Jadi itulah kenapa Mas Riza juga ikut di pendakian Sumbing kali ini. Sedangkan 2 orang lainnya, yang pertama adalah perempuan dari Purwokerto. Kalau nggak salah itu dari Purwokerto, temennya Dek Fat, namanya Mbak Safira. Aku juga nggak kenal saat itu. Yang kedua Mas Jordi, itu dari Purbalingga. Mereka berangkat bersama ke Banjarnegara dulu, ke tempatnya Dek Fat lah. Nah, di hari pertama, di hari Sabtu 24 Desember 2021 ini kami berencana berangkat malam. Nah, kami dari Isya itu menunggu Mas Jordi sama Mbak Safira itu sampai di rumahnya Dek Fat dulu, karena mereka kan kerja juga packing begitu. Sampai di rumahnya Dek Fat itu jam 10 baru sampai kalau nggak salah, atau setengah 11. Setelah Mbak Safira dan Mas Jordi sampai di rumahnya Dek Fat, di situ kami ngobrol-ngobrol dulu ya, kenalan dulu lah. Lalu namanya dari perjalanan jauh ya, ngeteh-ngeteh dulu lah. Setelah itu kalau nggak salah jam 11 kami berangkat ke base camp. Pendakian ini lewat jalur Gajah Mungkur ya. Sampai base camp sekitar jam 1 atau setengah 1, itu mengejutkannya masih dibuka loh. Di situ tidak ada pendaki lain selain kami berenam. Kami beristirahatlah di situ. Rencananya mau naik besok pagi. Untuk urusan registrasi dan lain-lain itu kami serahkan kepada Dek Fat dan Mas Riza kalau nggak salah. Base campnya nyaman ya, ada karpetnya juga, ada toiletnya juga, bersih juga. Nah, di depan persis base camp itu sebuah musola, jadi tambah nyaman ya tentunya ya. Karena kalau mau sholat juga kita bisa ke musola kan. Terus keesokan harinya aku dan Dek Fat nyari logistik dulu tuh. Kami sama sekali belum mempersiapkan logistik. Semua dibelilah apa, dicatat yang dibutuhkan. Dan yang sebenarnya kami tidak sangka ya, mau ke pasar, mau beli logistik itu jauh, sangat jauh perjalanannya. Kami juga terkejut, apalagi ada beberapa bahan yang kami inginkan tapi tidak ada di pasar gitu, tidak tersedia. Jadi terpaksalah kami ke salah satu minimarket dan membelinya di sana. Setelah kami beli logistik, ternyata kami sudah dibelikan sarapan ya sama teman-teman. Di situ kami sarapan
Dan tidak lama kemudian kami segera berangkat. Setelah semua ditata, mana tas yang berisi logistik, mana tas yang berisi tenda, mana tas yang berisi lain-lain, bukan yang kayak aku ya bawa punyaku gitu, enggak kayak gitu. Kami juga bawa baju ganti ya, itu tentu, karena sudah diwanti-wanti juga kalau harus bawa baju ganti untuk kemungkinan apapun. Nah, kami berangkat dari base camp sekitar jam 8 atau setengah 9. Kami ngojek sampai di suatu tempat yang dimana itu adalah mula-mulanya kami mendaki, mula-mula jalur yang hanya bisa dilewati kalau kita jalan kaki. Di situ kita berdoa dulu lah, ya mengharap keselamatan sama Allah gitu kan. Briefing dulu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di situ. Karena bagaimanapun kami semua itu tamu. Setelah itu kami berangkat. Itu lancar-lancar aja, alhamdulillah. Menurutku yang baru pernah naik gunung sekali, itu pun di Gunung Prau, menurutku itu melelahkan sekali. Pos 1 itu terasa sangat jauh sekali. Beberapa kali kita berhenti. Alhamdulillahnya di situ timnya itu kompak, nggak saling meninggalkan. Pokoknya kalau capek berhenti gitu. Awalnya di barisan ada aku, kemudian disusul Mas Riza, terus Dek Dian, Dek Fat, Mbak Safira, kemudian yang paling belakang Mas Jordi. Di jalur antara pos 1 dan pos 2, yang di situ kami sebenarnya sudah dekat dengan pos 2, ya lumayan dekat lah, jarak 1 jam itu kan lumayan dekat ya kalau untuk mendaki. Nah, di situ kami berhenti dulu karena ya sedang azan zuhur kan. Terus juga kami semua lapar ya, haus. Di situ kami minum-minum sambil makan cemilan juga, cuma nggak makan makanan berat. Kami sepakat untuk melaksanakan sholat di pos 2 saja. Dan benar saja di pos 2 kami beristirahat lagi, kami sholat berganti-gantian gitu, mengeluarkan alas, apa sih namanya, pokoknya yang karpet itulah, karpet gulung lah, lupa namanya, pokoknya itu. Terus karena mengejar waktu juga, kami nggak terlalu lama di situ, nggak makan juga. Nah, di perjalanan datanglah gerimis. Di situ kami berhenti dulu. Ada yang pakai mantel dulu. Kalau aku pakai jaket gunung ya, karena sebelumnya aku nggak pakai dan aku mulai merasa dingin, jadi aku pakai. Cuma karena nggak deras, aku nggak pakai mantel. Mantelku itu ponco, bukan hanya punya aku sih, punya semua juga ponco kecuali Mbak Safira. Jadi kami itu, aku dan Dek Fat itu memang sengaja beli untuk antisipasi kalau hujan. Tapi untungnya gerimis itu nggak bertahan lama. Di sepanjang perjalanan tentu saja kami saling bercerita, bersengkrama. Di situ barisannya masih rapi, dalam artian tidak ada yang tertinggal di belakang, tidak ada yang duluan di depan. Di situ sampailah kami di sumber mata air. Karena setahu kami sumber mata air terakhir itu di situ, Dek Fat sama Mas Riza yang memang kebagian jatah bawa air, ngisilah ziligen itu kan buat masak-masak di atas, terus yang rebus air. Di situ jujur saja aku sudah mulai kecapean. Dedian juga bilang dia mau duluan gitu, biar dia nanti bisa istirahat sembari menunggu yang lainnya. Nah, karena itu belakangnya Dek Dian itu digantilah, bukan Dek Fat, tapi Mas Jordi yang mengikuti Dek Dian tuh. Jadi Dek Dian sama Mas Jordi itu duluan. Setelah naik, tibalah di suatu tempat di mana dengan tidak beruntungnya
alas sepatuku copot. Dan kalian tahu, aku harus mendaki gunung dengan nyeker. Tapi untungnya waktu itu Dedian itu lagi nggak jauh dari situ gitu. Dedian itu lagi istirahat sembari menunggu teman-teman. Dedian untungnya bawa sandal gunung. Jadilah aku pakai sandal gunung. Kami jalankan. Kadang-kadang berhenti juga sambil nunggu Dekfat sama Mbak Safira. Terus jalan lagi, begitu sampailah di Watu Pungkuran. Nah, ini mungkin yang jadi ikon kenapa jalur ini dikatakan Gajah Mungkur. Di situ ada batu besar banget seperti menggantung dan dinamakan sebagai Watu Pungkuran. Di situ juga ada aku dan Dedian yang berfoto. Kalau nggak salah yang moto itu Mas Jordi. Dan Mas Riza juga memoto sih. Disitulah kami mulai terpisah. Setelah dari Watu Pungkuran itu, aku udah kayak nggak punya tenaga. Tapi di sisi lain, kami itu sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Karena di situ itu nggak mungkin untuk mendirikan sebuah tenda. Ya kali, di situ kan tebing, terus juga nggak ada kayak apa gitu yang bisa melindungi kami kalau ada angin kencang. Di situ cuma ilalang-ilalang. Setelah melihat ilalang-ilalang itu, aku pikir tempat kami itu sudah dekat. Karena ketika aku dongak ke atas, sepertinya di sana begitu. Ternyata aku salah besar. Masih sangat jauh di padang ilalang itu ya. Jarakku dan Dek Dian itu sudah semakin jauh. Dek Dian sama Mas Jori itu sudah di depan. Aku dan Mas Riza maksudnya di tengah-tengah, dan Mbak Safira serta Dekfat entah di mana. Sebenarnya kami berencana menunggu. Hanya saja langit itu sudah seperti tidak mendukung. Dan kami berempat ingin cepat-cepat sampai di tempat camp yang dimana nanti kami akan mendirikan tenda. Jadi ketika Dekfat dan Mbak Safira sampai, sudah tinggal beristirahat aja. Ada sebuah pohon yang dinamai Kazu Jomblo, karena itu adalah satu-satunya pohon, benar-benar satu-satunya pohon yang dikelilingi ilalang. Tidak ada pohon lain di situ. Kami sampai di situ sudah asar. Sudah lewat asar lah. Cuma di tempat itu tidak memungkinkan untuk sholat. Dan pikiran kami pun tempat camp sebentar lagi. Jadinya kami lanjutkan saja perjalanan. Kenapa aku bilang nggak memungkinkan untuk sholat ya? Karena saat kita sudah sampai di kebun ilalang itu, tanahnya itu miring semua. Nggak ada yang namanya kayak dataran gitu, nggak ada. Jadi mau sholat gimana? Makanya kami bertekad untuk cepat-cepat sampai di tempat camp. Tapi apa mau dikata, rencana hanyalah rencana. Di tengah jalan kami terguyur hujan badai. Itu benar-benar hujan badai yang suhu airnya aku bilang lebih dingin dari air kulkas. Sampai aku ada di titik merasa butiran-butiran air itu kan kalau hujan ada yang besar-besar gitu ya. Itu tuh sampai kayak ada beberapa butir yang kayak es. Dan sialnya atau tidak beruntungnya, ponco Dek Dian dan Mas Jordi ada di Dekfat. Di situ yang pakai mantel hanya Mas Riza karena dia bawa mantel sendiri.
mantel parasut gitu. Di situ aku belum berpikiran macam-macam, hanya saja di mana Deva dan Mbak Safira, kasihan. Hujan kayak gini masih jauh. Benar-benar saat itu jalanan nanjak, licin karena hujan itu, terus tubuh juga udah mulai menggigil kan. Akhirnya aku lepas kaos kakiku karena itu menambah dingin. Saat aku lihat ke atas, ternyata Dek Dian sudah sampai. Dia melambai-lambaikan tangannya, yang aku yakini, oh berarti dia sudah sampai tempat camp gitu. Berarti sedikit lagi. Tapi ternyata nggak sedikit itu. Kerasa berat. Udah barang bawaan jadi berat, ditambah lagi badan menggigil. Beberapa kali aku sempat terhenti tapi ditungguin Mas Riza gitu kan. Kita tukeran, kadang aku di depan, kadang Mas Riza di depan. Saat Mas Riza di depan itu, ya ketika aku kayak kakiku udah nggak sanggup berjalan lagi. Dengan penuh perjuangan, aku bilang itu dengan penuh perjuangan, sampailah aku menemui Dek Dian. Di situ Dek Dian sendiri. Mas Jordi sedang berkeliling mencari lahan yang bisa atau memungkinkan untuk ngecamp. Yang pertama yang katanya gitu, aku sih nggak berpengalaman dalam hal pendakian. Jadi katanya itu yang jangan diusahakan, yang jangan lahan kosong banget. Jadi kan posisi lagi badai seperti itu, nggak resiko tendanya kabur terbawa angin gitu. Pokoknya entahlah. Di situ Mas Riza sama Mas Jordi langsung satset nyari lahan. Aku dan Dek Dian memutuskan, atau lebih tepatnya disuruh nunggu di situ. Aku memeluklah Dek Dian. Kami berpelukan dan kami menangis. Yang pertama terharu sudah sampai sini. Terus yang kedua capek banget, meluapkan emosi lah. Kayak ya rasanya tuh campur aduk. Apalagi kami memikirkan Deva dan Mbak Safira yang belum kelihatan sama sekali. Posisi sudah jam 5 lebih, aku yakin itu. Walaupun aku nggak pakai HP atau nggak pakai jam, tapi aku tahu itu jam 5 lebih karena dari langitnya pun udah mulai menggelap. Disinilah klimaksnya, dimana aku tiba-tiba sesak nafas dan jatuh pingsan. Beruntungnya aku, qadarullah, Masya Allah, benar-benar jatuhnya aku tuh ke belakang. Jadi aku kan lagi pelukan nih sama Dek Dian nih, lagi pelukan, terus tiba-tiba tubuhku merosot. Di sini aku masih sadar tubuhku merosot, terus jatuhlah. Untungnya lagi karirku tersangkut sebuah batu. Kalau enggak, kata Dek Dian dan Mas Riza serta Mas Jordi ya, kalau enggak itu aku bisa mengguling ke bawah. Karena itu tuh benar-benar sebuah lereng, di situ penuh dengan lereng. Yang ada kayak lahan datar itu ya, yang di atasnya kami istirahat ini, kami berdiri ini. Kemudian aku mendengar Dek Dian menangis. Yang aku sadar ya, aku bilang, gak apa-apa Dek, jangan nangis. Terakhir aku bilang itu, dan setelahnya aku gak sadar. Ternyata di jeda aku gak sadar ini, Dek Dian berteriak memanggil Mas Riza dan Mas Jordi. Dia nangis. Kata dia nih, aku bilang, Dek aku gak kuat, Dek Mbak gak kuat gitu. Tapi yang aku ingat hanya sebatas, Dek Mbak gak apa-apa. Setelahnya aku langsung ditolong sama Mas Jordi sama Mas Riza. Carrier aku, tas aku langsung dilepaskan karena itu menekan dadaku kan. Carrier itu menyelamatkanku tapi juga berpotensi buat dadaku sesak. Aku digotong tuh. Langsung Mas Jordi, entah Mas Riza, aku nggak begitu tahu karena posisi aku nggak sadar ya.
mengeluarkan kayak namanya flash shield apa pokoknya yang tenda darurat itulah, yang hanya berbentuk lembaran yang kayak terpal itu buat nutupin tubuhku dan Dek Dian serta Mas Riza juga ya, karena di situ Mas Riza yang angkat aku katanya. Di situ peran Mas Jordi di tengah badai yang luar biasa ini, anginnya nggak main-main, dinginnya air nggak main-main. Di sini Mas Jordi berusaha mencari cara agar si flash shield apa sih namanya itu, aku bilang terpal aja ya. Gimana caranya terpal itu tuh nggak terbawa angin. Dia ikat ke sana kemari, dia cari kayu buat patokan gitu. Dan di dalam tenda, aku ingat betul, aku disandarkan ke tubuhnya Dek Dian. Karena posisi aku sesak nafas, tiduran itu menambah sesak nafas. Di situ Mas Riza ngeluarin alat-alat masak tuh, nesting kompor, langsung masak air, bikin teh manis. Untungnya logistik itu tempatnya ada di carrier aku, jadi aku tuh bawa logistik. Bayangkan kalau logistiknya itu ada di Devat atau Mbak Safira, kacau kan. Jadi dicarilah di situ ada roti, pokoknya makanan lah, biar harapannya bisa menghangatkan tubuhku, bisa mengembalikan suhu tubuhku gitu. Karena aku itu udah nggak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Katanya sih ini yang dinamakan hipotermia. Badanku terus menggigil, rahangku udah nggak bisa dikendalikan, bergetar, seluruh tubuhku tuh bergetar. Aku sambil dituntun menghangatkan tanganku di atas uap air teh itu kan agak anget tuh, tapi aku nggak ngerasa anget. Waktu itu aku belum ngerasa anget. Segala macam aku dikasih kayak balsam, hot in cream, semua yang bisa menghangatkan tubuhku lah. Di situ Dek Dian masih sesenggukan. Namanya adik ya, lihat kakaknya dalam kondisi yang kayak gitu ya tentu saja nangis. Kalau aku sendiri yang lihat Dek Dian yang kayak gitu ya aku nangis. Ya gimana? Takut lah segala macam, lagi badai malah pingsan. Lalu di sini aku akan bercerita tentang Mas Jordi. Setelah selesai mengatur semua agar tenda darurat itu enggak terbawa angin dan bisa melindungi kami semua, dia masuk. Hari sudah gelap, itu sudah masuk maghrib. Aku waktu itu kesadarannya udah mulai ada gitu, udah mulai sadar dengan semuanya. Aku pun sudah mengingat Deva dan Mbak Safira yang belum datang. Aku lihat kilat yang menyambar-nyambar dengan posisi alam yang sudah gelap gulita. Kilatan itu mampu membuatku melihatku rumput-rumputan. Warna rumput-rumputan sangat mengerikan. Kalau aku bayangkan, maksudnya Mbak Safira sama Dek Fat itu masih di luar sana loh. Posisi tidak ada apapun yang tinggi selain diri mereka sendiri. Jadi tumbuhan di situ kan ilalang. Berarti kan Mbak Safira sama Dek Fat jauh lebih tinggi dari mereka. Posisi mereka tidak ditutupi apapun. Aku sudah kayak gimana Deva dan Mbak Safira masih di bawah sanakah? Aku tanya sama mereka, gimana Deva dan Mbak Safira, gimana Deva dan Mbak Safira? Jawaban Mas Riza gini, mereka berdua nggak apa-apa, nggak usah khawatir, mereka berdua nggak apa-apa. Yang penting di sini kamu pulihkan diri dulu. Setelah ini aku dan Jordi gitu, kata Mas Riza. Mas Riza kan lebih tua dari Mas Jordi ya. Aku dan Jordi akan menyusul mereka gitu. Di situ aku ada perasaan lega, tapi ya
takut juga. Dalam artian ini tuh takutnya tuh bukan takut ditinggalkan berdua sama adik dia, itu bukan, tapi kondisi di luar itu sangat tidak memungkinkan. Bener-bener hujan badai dengan kilat yang menyambar-nyambar. Menurutku itu menakutkan sih. Setelahnya aku dan Dek Dian ditinggal. Dian masih merawatku, sesekali ngasih aku air. Aku disuruh pegang ini gelas yang berisi air mendidih gitu kan, gelasnya anget gitu kan. Aku tuh nggak ngerasain panas tuh. Aku masukin jari aku ke teh itu. Teh kan ditaruh di gelas kak, kan? Yang baru ditaruh aja, aku masukin jariku. Aku kan mau ngecek buat mau diminum, harapannya agar tidak kepanasan gitu. Aku tuh nyentuh itu tuh udah nggak kerasa panas, itu tuh udah maksudnya tuh kayak suhu anget-anget gitu doang. Tubuhku masih deret gitu, tapi udah sesekali berhenti, terus menggigil lagi, berhenti lagi, menggigil lagi kayak gitu. Sekitar 10 atau 15 menit kemudian datanglah mereka berempat. Dan kalian tahu kondisi Mbak Safira saat ini tidak jauh berbeda denganku. Dia menggigil gitu, langsung dihangatkan kan. Langsung airnya dikasihkan ke Mbak Safira juga. Terus disuruh makan gitu. Terus disuruh tangannya diangetin di kompor itu. Ya segala macam yang dilakukan padaku juga dilakukan ke Mbak Safira lah. Dek Fat pun sama. Aku tuh di situ melihat Dek Fat itu pucat. Terus tangannya itu ditaruh di atas uap itu kan. Kita bareng-bareng tuh naruh tangan di atas uap air itu biar agak hangat gitu. Sampai di samping-samping kompor itu. Di situ tuh Dek Fat tangannya kayak gini. Itu tuh bikin aku kayak, Dek Fat kamu nggak apa-apa. Di situ Dek Fat itu, aku nggak apa-apa, kamu nggak usah mikirin aku, kamu gimana gitu. Kamu nggak usah mikirin aku, yang penting kamu dulu, kamu gimana, kamu udah baikan. Kita berenam berarti berusaha menghangatkan badan lah ya, yang perempuan sama perempuan gitu, laki-laki pun sama laki-laki. Dan kalian tahu apa yang membuatku nggak tenang lagi? Di situ aku melihat sesuatu yang nggak biasa. Di tenda darurat itu kan ada kayak lubang dimana kita itu masih bisa melihat pemandangan keluar gitu. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Aku melihat sesuatu yang tinggi, tapi dia itu kurus, kayak pohonnya nggak punya daun-daun gitu, hanya ranting-ranting aja. Cuma aku nggak mau lihat. Aku suruh itu tutup. Aku suruh minta tutup tendanya. Setelah itu, aku melihat ke Mbak Safira kan. Mbak Safira itu gerak-geriknya dari tadi aku perhatikan. Sejak dia datang, gerak-geriknya tuh aneh. Dia kayak gini. Gitu. Kayak melihat yang lainnya tuh kayak sinis. Aku langsung minta air putih. Kebetulan saat itu air yang sedang dimasak itu air putih, bukan air teh ya. Bukan air teh kayak tadi tuh. Jadi aku minta air putih itu. Aku bacain ayat kursi. Terus Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali gitu. Terus aku berdoa sama Allah gitu, tolong jauhkan kami dari hal-hal seperti ini gitu. Aku tiupkan ke itu, aku kasih ke Mbak Safira. Karena apa? Di belakang punggung Mbak Safira ini, aku melihat seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu tubuhnya kurus, warnanya itu bukan hitam, bukan coklat, bukan, tapi warnanya itu abu-abu pekat. Di situ tuh kurusnya tuh bener-bener kayak yang tinggal kulit sama tulang, dan dia menempel di punggungnya Mbak Safira dengan posisi kaki ditekuk.
gimana ya, kayak meringkuk gitu loh di punggung Mbak Safira. Maka dari itu aku tahu ini tuh nggak beres gitu, apalagi kami itu kan fokusnya sedang terpecah ya, dalam artian kami kan nggak konsentrasi. Posisi tubuh hipo itu kan nggak konsentrasi sama sekali, tuh kehilangan fokus. Disitulah dimanfaatkan lah, mau dimanfaatkan sama ya mereka. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kita lanjutkan di video berikutnya kalau kalian masih penasaran sama ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.